haus akan abadku yang hidup, tubuhku rindu padamu seperti rusa merindukan sungai yang berair. Jiwaku haus akan Abadku yang hidup, tubuhku rindu padamu seperti rusa merindukan sungai yang Engkaulah sungai kehidupan bagi semua hati yang hanya mau mengalirkan kehidupan yang selalu disediakan setiap kali ku datang. Engkaulah sungai kehidupan bagi semua hati yang dahaga mau mengalirkan kehidupan yang selalu terjaga. Yesus sungai kehidupan, Yesus sungai kehidupan, Yesus sungai kehidupan, Yesus sungai kehidupan, Yesus sungai kehidupan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. You are the strength of my life. You are my shelter, my joy. When the storm comes in my way, nothing can separate us. Nothing compares to your love. You are God. You are the strength of my life. You are my shelter, my joy. When the storm comes in my way, nothing can separate us. Nothing
compares to your love. You are God. As far as the heavens above, oh, your love is greater than everything. We've come to you and bow down at your feet to worship you, Lord. Oh, Lord, as far as the heavens above, oh, your love is greater than everything. You are my God. You are my strength. You are my joy. Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku saat padamu. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Sebab kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, ciptaku. Sejauh langit dari bumi, kasih-Mu Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, ciptaku. Kaulah Tuhan, kaulah Tuhan, kekuatanku, ciptaku. Kaulah Tuhan,
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih waktu yang terbaik yang Tuhan sediakan buat kami untuk datang menyembah-Mu bersama umat pilihan-Mu. Sore hari ini Tuhan, kami ingat lagi Tuhan perjanjian-Mu atas kami Tuhan. Untuk apa yang Kau lakukan di Kalvari atas kami Tuhan. Kami mau mengingat semua kebaikan-Mu itu Tuhan. Melalui perjamuan kudus sore hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami ya Bapak, supaya kami selalu ingat ada pribadi yang telah membayar semua hutang kami di Kalvari. Putra Allah yang tunggal, Yesus Kristus namanya. Sebentar kami siapkan hati kami, pikiran kami, dan segenap keberadaan kami untuk layak menerima perjamuan pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, saudara-saudara, kita siapkan hati kita untuk mengambil perjamuan. Terima kasih Tuhan. Ayat yang ada di perjamuan, di roti perjamuan yang saya pegang sore hari ini bunyi, tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Firman Tuhan. Yesaya 48 ayat 22. Amin. Benar sekali. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Hanya orang-orang yang di dalam Tuhan yang memiliki damai sejahtera. Amin. Kita siapkan hati kita. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Amin. Mari sejenak kita ambil waktu merenungkan apakah kita layak sore hari ini mengambil perjamuan kudus ini. Jika ada di antara saudara yang merasa tidak layak, minta pengampunan sama Tuhan. Hanya Yesus yang mampu melayakkan setiap kita untuk masuk dalam setiap perjamuan. Amin. Mari kita ambil waktu sejenak. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan anggur di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam Yesus. Dalam-Mu Yesus, sucikan aku. Dalam-Mu Yesus, bebaskan aku.
darah-Mu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan darah-Mu Yesus aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan, ku dijadikan, ku dijadikan baru. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan putramu yang tunggal di Kalvari. Benarlah firman-Mu yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kami yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Satu-satunya putramu, the only one, your son, Kau rela berikan buat kami orang yang berdosa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang percaya pada nama Yesus katakan, amin. Baik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya mau break sebentar, 1-2 menit aja. Yang perlu ambil dan nanti doa. Halo semuanya, berkati dengan puji-pujian yang sudah kita naikkan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita berikan terlebih dahulu. Ku hanya sebagai mana ku ada berdiri menghadap matamu Bapa. Semua karena
saatnya pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak David. Terima kasih Pak Diman. Sebentar. Lai Marbun, Lai Arjon, aku minta untuk doa firman Tuhan ya. Terima kasih Lai. Oke. Mari satukan hati kita masuk dalam doa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami, anggota grup Singai Huda, boleh kembali datang beribadah lewat Zoom yang diadakan Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, dan kami percaya setiap pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami sudah melakukan perjamuan kudus, di mana Tuhan memerintahkan untuk kami lakukan sebagai peringatan akan kematian Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan, apa yang sudah kami lakukan saat ini. Dan tiba waktunya Bapa, kami mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau pakai hamba-Mu, Pak David, sebagai alat Tuhan, untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi dia Tuhan, dan biarlah kata-kata yang keluar dari mulut bibirnya itu bertemu pada Roh Kudus sendiri. Setiap kuasa-kuasa si iblis yang mencoba mengalihkan hati pikiran setiap kami dan kebenaran firman Tuhan, kami ikat patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Baik, seperti janji saya di grup, pada sore hari ini saya akan ajarkan hubungan Roh Kudus dan manusia dan bagaimana mereka saling berhubungan, saling terkait. Ya, di pengajaran sebelumnya saya sudah pernah mengajarkan bahwa kita sebagai umat Tuhan yang kita perlu lakukan setiap hari adalah mendewasakan manusia roh kita. Ya, saudara-saudara, Tuhan tidak pernah bicara kepada fisik saudara, ya. Tuhan selalu berbicara kepada manusia roh kita. Dan kita hanya bisa mendengar suara Tuhan. Tahu dan tahu dan tahu jika manusia roh kita dewasa. Sebab manusia roh yang dewasa bisa membedakan mana suara Tuhan, mana suara diri sendiri, mana suara setan. Ya, di pengajaran sebelumnya saya sudah ajarkan bagaimana mengembangkan, mendevelop, mendewasakan manusia roh. Ya, tubuh manusia terdiri dari 3 unsur: roh, jiwa, dan tubuh. Manusia roh kita hanya bisa kenyang. Bentar. Ini tiba-tiba jadi kecoret-coret ini. Haleluya. Sebentar, ini ada gangguan di layar saya, tiba-tiba ada coret-coretan begini. Oke, saya abaikan aja dah. Ini ada gangguan benar-benar nih. Oke, saya lanjut ya. Jadi roh kita hanya bisa puas, hanya bisa kenyang kalau dia diberi makan firman Tuhan. Makanya salah satu cara bagaimana kita setiap hari mendewasakan manusia roh kita adalah dengan memberinya makan firman. Roh kita hanya bisa kenyang oleh firman Tuhan. Ya. Jiwa kita hanya bisa kenyang oleh apa yang saya mau, apa yang saya suka, apa yang saya rasa. Makanya jiwa dan roh selalu tidak bisa bergandengan tangan. Firman Tuhan jelas berkata, apa yang disukai dunia dibenci oleh Allah. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, itu semua bertentangan dengan kehendak Allah. Amin. Sore hari ini kita akan belajar siapa sebenarnya yang harus kita bergaul setiap hari.
Dan bagaimana cara kita untuk terus bisa mengembangkan manusia roh kita. Kita masuk ke slide pertama. Kita buka di Lukas 1 ayat 15. Satu orang tolong bantu saya untuk membacakannya dari versi bahasa Indonesia. Saya baca dulu versi bahasa Inggrisnya ya. Saya ambil dari King James Version. For he shall be great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink, and he shall be filled with the Holy Ghost even from his mother's womb. Coba kita dengar di versi bahasa Indonesia-nya seperti apa. Lukas 1 ayat 15, Pak Diman bisa bantu saya. Lukas 1 ayat 15 firman Tuhan, sebab ia akan seperti dan ia akan minum anggur atau minuman keras, dan dia penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Perhatikan saudara, kalau yang dimaksud di sini siapa yang dimaksud di sini? Adalah Yesus. Ya. Kalau dia seseorang bisa dipenuhi oleh Roh Kudus dari sejak dalam kandungan, berarti bisa nggak orang dipenuhi oleh roh iblis sejak dalam kandungan? Bisa. Makanya banyak anak-anak indigo tuh yang muncul di generasi ini. Dukun-dukun sakti itu mereka dari sejak kandungan sudah diwariskan oleh dari nenek-nenek leluhurnya. Ya, perhatikan ayat ini, ingat baik-baik. Kalau seseorang bisa dipenuhi oleh Roh Kudus sejak dalam kandungan, demikian juga orang bisa dipenuhi roh setan sejak dalam kandungan. Tinggal pilih, kita mau dipenuhi Roh Kudus atau roh iblis. Ya, pilihan ada pada kita masing-masing. Satu ayat lagi di Lukas 7 ayat 28. Saya baca versi bahasa Inggris, nanti Pak Diman bantu saya. For I say unto you, among those that are born of women, there is no greater prophet than John the Baptist, but he that is least in the kingdom of God is greater than he. Ya, Lukas 7 ayat 28. Lukas 7 ayat 28, bagian firman Tuhan, aku berkata kepadamu, yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes, namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Amen. Oke, ini ada kaitannya dengan topik yang saya akan bawa hari ini. Ya, tolong sekali lagi Pak versi bahasa Indonesia-nya. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Ya, Yesus sendiri mengakui loh. Ya, Yesus sendiri mengakui siapa itu Yohanes Pembaptis. Di Lukas 7 ayat 28 tadi dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis, tidak ada orang yang dilahirkan dari perempuan yang lebih besar daripada Yohanes. Namun kalimat selanjutnya jadi kontradiksi nih. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Saudara dan saya sudah dalam kerajaan Allah. Saudara dan saya lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Kenapa Yesus mengatakan Yohanes Pembaptis tidak ada orang yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis yang pernah dilahirkan oleh perempuan? Tetapi orang yang dalam kerajaan Allah lebih besar loh dari Yohanes Pembaptis. Ini ada kaitannya dengan Yohanes 3. Kita buka sebentar ya, walaupun nggak ada di slide saya akan bukakan di sini. Ya, saya bacakan untuk kita semua. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Dia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ini perkataan Yesus ya, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Sekali lagi ya,
Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi hanya orang-orang yang dilahirkan kembali yang bisa melihat kerajaan Allah itu. Dan kenapa Yesus mengatakan bahwa Yohanes tidak ada orang yang lebih besar yang dilahirkan oleh seorang perempuan lebih Yohanes Pembaptis? Karena pada masa itu belum ada kelahiran baru. Kelahiran baru terjadi ketika Yesus selesaikan segala sesuatunya di Kalvari. Orang-orang berdosa bisa masuk ke tahta Allah. Amin. Saya lanjut sedikit ya. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air, firman Allah itu, dan roh kudus, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Waktu seseorang manusia rohnya dijamah Roh Kudus sehingga manusia rohnya hidup kembali, firman Allah masuk karena dia mendengar firman Allah, dia percaya, dia terima Roh Kudus menghidupkan manusia rohnya. Manusia roh yang dihidupkan itulah yang kita, saudara dan saya, memiliki tanggung jawab bersama untuk mendewasakannya. Amin. Jadi walaupun seseorang mau 100 tahun di gereja, jadi penatua, jadi sintua, jadi porhangir, kalau dia tidak lahir baru nih, sesuai dengan Yohanes 3, nggak bisa melihat kerajaan Allah. Makanya orang-orang yang tidak mengalami kelahiran baru, walaupun dia memiliki gelar STH, MTH, TTH, dia nggak akan ngerti loh, nggak akan ngerti alam supranatural. Karena hanya orang-orang yang dilahirkan kembali, yang mengalami kelahiran baru, roh dan firman, bisa melihat kerajaan Allah. Amin. Oke, ada pesan, tolong di mute mic-nya, suara anak-anak mengganggu, jadi khotbah tidak terdengar. Iya, minta tolong semua mic di mute supaya nggak terdistraksi ya dengan suara-suara yang lain. Baik, jadi sudah jelas ya. Orang hanya bisa melihat kerajaan Allah alias semua karunia surga itu, semua yang berhubungan dengan alam supranatural itu, kalau seseorang lahir baru. Oke, itu Yesus sendiri loh yang ngomong. Kita lanjut ya. Oke, bagaimana? Kenapa kita disuruh untuk bertanggung jawab mendewasakan manusia roh kita? Hanya manusia roh yang kuat dan dewasa. Tadi saya katakan, orang hanya bisa mendengar suara Tuhan di manusia rohnya, bukan di tubuh fisiknya. Nanti saya akan tunjukkan ayat-ayatnya. Jadi kalau orang berkata, saya dengar loh Tuhan ngomong di telinga saya. Tuhan tidak pernah bicara melalui tubuh fisik kita. Tubuh fisik kita bisa merasakan hadirat Tuhan, tapi dia selalu bicara melalui manusia roh kita. Lukas 1 ayat 80. Kenapa kita perlu mendewasakan manusia roh kita? Karena manusia roh itu yang nanti akan meninggalkan tubuh jasmani ini, dia pergi ke atas atau ke bawah. Nah, tugas kita untuk mendewasakannya. Amin. Lukas 1 ayat 80. Tolong baca versi bahasa Indonesianya. Mungkin seorang dari teman-teman kita yang ikut Zoom. Saya baca versi bahasa Inggrisnya dulu ya. Luke 1 verse 80. And the child grew and waxed strong in spirit. See? Waxed strong in spirit. Oh. Not in soul, not in knowledge, not in theology. And was in the desert till the day of his sowing unto Israel. Coba versi bahasa Indonesianya. Lukas 1 ayat 80. Lukas 1 pasal ayat 80. 80. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Apanya yang makin kuat? Rohnya. Apanya yang makin kuat? Rohnya. Rohnya. Lanjut. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Sebelum Yohanes Pembaptis diluncurkan oleh Allah sebagai jalan pembuka kepada Yesus, pelayanan Yesus, dia harus mempersiapkan diri dulu dong di padang gurun. Sampai manusia rohnya kuat, makin kuat, dan dia siap, baru diluncurkan oleh Allah Bapa. Makanya dia disebut, akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Yang membuka pintu, membuka jalan kepada pelayanan Yesus. Jadi dengan ayat ini, siapa bagian tubuh kita yang mana yang setiap hari harus kita kasih makan supaya dia kuat?
manusia roh kita, saudara-saudara. Ya, tubuh kita nggak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, darah dan daging tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Roh kita yang akan meninggalkan tubuh ini nanti pada waktunya, dia akan pergi ke salah satu tempat, surga atau neraka, ke atas atau ke bawah. Oke. Sekarang kita perhatikan. Ternyata di perjanjian lama ketika kita membaca Tuhan berbicara kepada nabi ini, nabi itu, mungkin kita berkata dan berpikir bahwa Tuhan ngomong langsung kepada mereka. Ternyata di ayat-ayat perjanjian baru dijelaskan bahwa Tuhan yang berbicara kepada nabi-nabi ini di perjanjian lama adalah Roh Kudus. Oke. Kisah Rasul 1 ayat 16. Satu orang tolong bantu saya untuk membacakannya. Saya baca dalam versi bahasa Inggrisnya dulu ya. Saya selalu ambil versi King James Version. Acts 1 verse 16. Men and brethren, this scripture must needs have been fulfilled, which the Holy Ghost, which the Holy Ghost by the mouth of David spake before concerning Judas, which was guide to them that took Jesus. Satu orang bantu saya di Kisah Rasul 1 ayat 16. Thank you, Lord. Belum ketemu? Kisah Para Rasul 1 ayat 16. Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Benar. Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci. Kitab suci yang mana? Kitab Mazmur tuh dikatakan tuh. Yang disampaikan siapa? Roh Kudus. Jadi yang menyampaikan firman tersebut kepada Daud adalah Roh Kudus. Apa yang disampaikannya? Nubuatan tentang si Yudas. Ya, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Yudas dari dulu sudah dinubuatkan. Dia harus binasa loh. Dia sudah dinubuatkan melalui mulutnya Daud. Dan Roh Kudus yang bicara kepada Daud. Oke, bukan langsung Tuhan langsung secara fisik. Roh Kudus. Lagi ayat yang lain yang saya tunjukkan. Kisah Rasul 4 ayat 25 sampai 28. Oke, saya baca versi bahasa Inggrisnya. Kisah Rasul 4 ayat 25 sampai 28. Saya baca versi bahasa Inggrisnya sedikit ya. Who by the mouth of thy servant David has said, why did the heathen rage and the people imagine vain things? The kings of the earth stood up and the rulers were gathered together against the Lord, and so on and so on. Pak Diman bantu saya. Kisah Rasul 4 ayat 25 sampai 28. Kisah Rasul 4 ayat 25 sampai dengan 28 berkata firman Tuhan. Dan oleh Roh Kudus. Oleh siapa Pak? Roh Kudus. Dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dahsyat nggak tuh? Jadi mulut Daud dipakai oleh Roh Kudus loh. Ya. Roh Kudus menyampaikannya kepada Daud. Kita buka ya di Mazmur 2 nih. Mazmur 2 ini tadi ayat yang dikatakan di Kisah Rasul itu. Mazmur 2 saya bacakan buat kita semua ya. Raja yang diurapi Tuhan ini berbicara tentang Yesus. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia? Suku-suku bangsa-bangsa yang sekarang ini sedang mereka hal yang jahat, ya, bersekongkol melakukan hal yang jahat dalam kejahatan yang sudah kita ketahui bersama ini. Semua kejahatan yang mereka lakukan sebenarnya tujuannya untuk berperang melawan
raja segala raja loh. Ya, Mazmur 2 katakan itu. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Siapa yang diurapinya? Yesus Kristus. Jadi saudara harus lihat dari perspektifnya kerajaan Allah. Perspektifnya the kingdom of heaven. Apa yang dilakukan semua orang-orang di dunia saat ini, pemimpin-pemimpin di dunia saat ini, termasuk mandatory vaksin ini. Jadi bukan cuma mandatory vaksin ya, dari sejak dulu. Tujuan mereka cuma satu. Mereka pengen nantang loh Tuhan. Pengen nantang yang diurapinya. Siapa? Tuhan Yesus kita. Tapi akan tiba saatnya ketika Tuhan Yesus dan kita, para hamba-hambanya, saat dia menginjakkan kaki di Bukit Zaitun, menghancurkan semua pemerintahan iblis, antikris dan tentaranya. Amin. Sebentar lagi saudara-saudara. Makanya excited itu Tuhannya. Oke. Lagi ayat berikutnya. Saya akan bukakan banyak ayat saat hari ini supaya kita tahu bahwa nabi-nabi di perjanjian lama termasuk Musa, Habakuk, Zefanya, Gideon, Roh Kudus yang berbicara melalui mereka. Tapi kalau di perjanjian lama kan Tuhan Roh besar. Tapi perjanjian baru menjelaskan siapa ya? Pribadi siapa yang berbicara terhadap mereka itu. Kisah Rasul 28 ayat 26 sampai 28. Tadi sudah kita baca ya. Tapi tolong bacakan lagi Pak. Belum ya? Belum. Kisah Rasul 28. Saying, go unto these people and say, hearing ye shall hear and shall not understand, and seeing ye shall see and not perceive. For the heart of these people is waxed gross, and their ears are dull. Versi Inggrisnya Pak, sebentar tolong. Indonesianya. Kisah Rasul 28 ayat 26 sampai 28. Kisah Rasul 28 ayatnya yang ke-26 sampai ke-28, demikian firman Tuhan. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Haleluya, amin. Saya ulang sekali lagi, saya mulai dari ayat 5 supaya jelas ya. Kepada siapa firman ini dulu diberi? Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Jadi ada satu pertemuan di antara rasul-rasul. Ya, tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi siapa? Yesaya. Jadi Tuhan berbicara kepada Yesaya melalui Roh Kudus. Nanti saya buka di Yesaya 6 ya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menganggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal. Dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya. Dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ini firman ini di Yesaya 6. Kita buka Yesaya 6. Haleluya. Kita hari ini banyak belajar firman Tuhan. Ya, Yesaya 6 ayat 9 sampai 10. Saya bacakan ya buat saudara. Kemudian firman-Nya, Tuhan berbicara nih kepada Yesaya. Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menangkap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh. Sama nggak dengan Kisah Rasul 28? Siapa yang menyampaikan firman ini kepada Nabi Yesaya? Pribadi yang mana dari ketiga Tritunggal itu? Roh Kudus. Kalau di perjanjian lama aja, Roh Kudus yang menyampaikan loh. How much more sekarang? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Jadi sudah jelas ya. Roh Kudus berbicara kepada nabi-nabi. Termasuk juga kepada kita, anak-anaknya, hamba-hamba Tuhan. Siapa saja yang percaya pada nama Yesus. Saya lanjut slide berikutnya. Kisah Rasul 10. Sebentar.
ayat 19. Kisah Rasul 10 ayat 19. Bagaimana Petrus mulutnya dipakai oleh Roh Kudus untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, lihat. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, dia dapat penglihatan kan yang melihat semua jenis-jenis makanan yang diharamkan, tapi Tuhan ngomong, apa yang Allah katakan halal tidak boleh kamu katakan haram. Ya, nanti ayat itu boleh dikasih tuh ke orang-orang yang masih berpegang pada hukum Taurat, pengajaran mesianik itu yang mereka nggak boleh makan daging babi, nggak boleh makan daging ini, daging itu. Padahal firman Tuhan di sini dikatakan apa yang dikatakan halal oleh Allah tidak boleh dikatakan haram. Ya. Ayat 19. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan seterusnya. Roh Kudus yang berbicara kepada Petrus. Roh Kudus berbicara kepada manusia Roh Petrus. Ini saya mau jelaskan sedikit yang ada di slide. Lanjutannya tadi, apa sih yang dilihat si Petrus itu? Dan sampai mereka ada pertengkaran di antara mereka waktu itu. Kisah Rasul 11 ayat 8 dan 9. Tetapi aku berkata, tidak Tuhan. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Karena si Petrus dikasih penglihatan tuh sampai berapa kali tuh sama Tuhan kan. Semua makhluk-makhluk yang diharamkan oleh bangsa Israel yang tidak boleh masuk ke mulut mereka. Akan tetapi lihat nih, 2 kali ya. Untuk kedua kali suara dari sorga berkata kepada apa yang dikatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Jadi boleh nggak orang Kristen makan daging babi? Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak kita pengikut Tuhan Yesus makan ikan lele? Boleh. Orang apa yang dikatakan halal, jangan kamu katakan haram. Itu ayat berapa, Kak? Saya lanjut ya. Maaf, itu ayat berapa, Kak? Kak David. Kisah Rasul 11 ayat 8 sampai 9. Ya, terima kasih. Ya, ini tadi ayat yang saya bagikan ya di versi bahasa Inggrisnya. Oke, lanjut. Lihat. Even kepada murid-murid pada masa Rasul, masa kerasulan, Roh Kudus loh yang berbicara kepada murid-muridnya. Pak Diman bantu saya di Kisah Rasul 21 ayat 4. Saya baca versi King James version-nya ya. And finding disciple, we tarried there 7 days, who say to Paul through the Spirit, that he should not go up to Jerusalem. Boleh bantu saya, Pak? Kisah Para Rasul 21, ayatnya yang ke-24, demikian firman Tuhan. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka dan tanggunglah biaya mereka. Ini bukan ini deh, Pak. Kisah Rasul 4 ayat 21 ayat 4. Oh, Kisah Para Rasul 21 ayat 4. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan siapa, Pak? Oleh bisikan Roh Kudus. Akhirnya huruf besar. Oke. Murid-murid itu menasihati Paulus supaya dia jangan pergi ke Yerusalem. Jadi kalau orang dipenuhi Roh Kudus, roh nasihat pun ada pada orang tersebut. Kalau saudara dan saya penuh dengan Roh Kudus, ada roh nasihat. Oke, sebentar saya baca pesan. Tolong slide-nya tuh, David. Kalau telat lihat ayat bisa lihat slide-nya. Oke, slide-nya saya buka kok. Oke, jangan takut. Slide-nya selalu saya buka sesuai dengan ayat yang mau saya bagikan. Si Roh Kudus juga berbicara kepada murid-murid. Kita murid-murid bukan? Jadi siapa yang harus kita dengar setiap hari? Roh Kudus. Next, berikutnya. Haleluya. Pelayan-pelayan Tuhan juga harus dipenuhi Roh Kudus. Saudara dan saya adalah pelayan Tuhan. Sesuai dengan perjanjian Imamat Rajani,
ketika kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus, ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di Kalvari, saudara kita Petrus, saudara dan saya adalah imamat rajani. Ya, kalau saudara bukan nanti kita Petrus, saudara dan saya adalah hamba-hamba Tuhan. Jadi jangan pernah menggantungkan kehidupan rohani saudara kepada pendeta, gembala saudara, tua-tua, siapapun. Saudara dan saya detik percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dipenuhi Roh Kudus. Saudara dan saya berpindah dari kerajaan gelap ke kerajaan terang dan langsung jadi imamat rajanya Tuhan. Amin. Kisah Rasul 6 ayat 1 dan 7. In those days, when the number of the disciples was multiple, there arose numbering the blah 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 and so on and so on. Versi bahasa Indonesia aja Pak langsung. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 demikian firman Tuhan. Judul perikopnya 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi dan berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat mengusahakan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dan dari Antioquia. Maka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Amin. Amin. Saudara nggak akan bisa membagikan firman Allah dengan keberanian ilahi, dan firman Allah yang saudara bagikan berkuasa terhadap orang atau siapapun yang Anda bagikan kalau Roh Kudus tidak ada sama kita. Sebab Roh Kudus itu adalah roh keberanian yang membuat kita berani berkata-kata tentang firman Tuhan. Kita perhatikan ya di ayat 3-nya. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik. Jadi untuk jadi pelayan Tuhan harus terkenal baik. Dan yang penuh roh dan hikmat. Supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Ini mereka lakukan ketika mereka bersepakat ingin memilih 7 orang untuk melayani para fakir miskin. Amin. Jadi kita pun semua, kalau kita membuat satu tim, apapun itu, orang-orang yang ada di sekitar kita, make sure filled by the Holy Spirit. Kalau enggak nanti akan terjadi kekacauan. Oke. Di ayat 10 yang tadi sudah kita bacakan lanjutannya ya. Roh Kudus juga yang memberi hikmat, ya. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya Stefanus tuh. Karena Stefanus dituduh kan, dia mau dihukum tuh. Dan roh yang mendorong dia berbicara. Kalau saudara dan saya dalam keadaan terdesak dalam situasi tertentu, masalah tertentu, dan secara akal budi, secara jiwani kita nggak tahu berkata-kata, trust me, Roh Kudus akan membantu saudara dan saya untuk berkata-kata. Amin. Saya sudah buktikan ini dalam kehidupan saya. Dalam situasi-situasi tertentu ketika saya diperhadapkan, keinginan jiwa saya udah nggak bisa lagi mau ngomong apa untuk Roh Kudus tolong. Amin. Saudara mau berhikmat, kata Yakobus, minta kepada Bapa segala terang itu supaya diberikan rohnya. Sebab Roh Kudusnya itu yang akan nanti memberi hikmat kepada kita. Nah, kita perhatikan sekarang apa yang terjadi kalau suatu kumpulan orang-orang yang dipilih Roh Kudus, and then all of a sudden kita coba-coba nipu Roh Kudus loh. Mati loh. Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Saya bacakan buat saudara dan saya. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias.
ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Jadi kalau kita perhatikan di gereja mula-mula orang kan pada berkumpul kan, membagi-bagikan hartanya, membagi-bagikan makanan, sehingga tidak ada seorang pun yang kelaparan, tidak seorang pun yang kekurangan. Tapi meskipun begitu dahsyatnya waktu itu karunia kuasa Roh Kudus itu, masih aja ada orang yang berani berdusta di hadapan Roh Kudus loh. Kita lihat pasangan suami istri pendusta ini. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Artinya mereka bersekongkol nih. Sepakat untuk nahan sedikit, lalu nggak usah dikasih ke rasul-rasul. Sedikit aja. Dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Suami istri bersekongkol sih. Kejahatan selalu dimulai dengan persekongkolan. Mau bersekongkol 2 orang, 5 orang, 10 orang, atau seluruh dunia. Ya, mark my words. Kejahatan selalu bersekongkol. Dimanapun kejahatan terjadi, pasti terjadi persekongkolan. Minggu lalu juga sudah saya bahas kan. Semua kejahatan yang saya bagikan di firman Tuhan minggu lalu terjadi karena persekongkolan. Demikian juga mandatori vaksin ini, ya, pandemi ini persekongkolan seluruh dunia, setiap negara. Tapi kejahatan itu pasti selalu bersekongkol awalnya. Ini si Ananias dan Safira bersekongkol suami istri. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, lihat Petrus yang penuh dengan Roh Kudus ini luar biasa. Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Dengan kata lain, Petrus bilang gini loh, ngapain sih lu pakai bohong? Toh juga lu nggak jual tuh tanah, lu jual tuh tanah tuh milik lu juga. Benar nggak? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia loh, tetapi mendustai Allah. Petrus, orang yang dipenuhi Roh Kudus, berani mengatakan kebenaran, tanpa takut resikonya. Mau dia dimarahin, dibunuh, difitnah. Tuh, ciri orang yang berani menyatakan kebenaran. Orang yang dipenuhi Roh Kudus berani menyatakan kebenaran. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Lu sih di depan Tuhan, di depan Rasul aja lu nggak bisa bohong, apalagi di depan Tuhan, ya kan? Rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutanlah sebuah orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka menangkap, mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Hati-hati loh. Jangan pernah mencoba menguji Tuhan dengan berbohong di hadapan Tuhan. Di hadapan rasulnya aja yang penuh dengan Roh Kudus nih. Mati dia. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tadadeng. Padahal suaminya udah dikubur nih. Dia nggak tahu suaminya udah dikubur. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekian kataan itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Kalau saudara dan saya mencobai Tuhan, artinya juga saudara mencobai Roh Tuhan. Ya, Roh Tuhan yang saudara dan saya cobai kalau kita berdusta di hadapan Dia. Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu, detik Petrus selesai ngomong itu, rebah loh perempuan itu seketika. Di depan kaki Petrus, putus nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Ngeri enggak? Akan tiba saatnya, momen seperti ini akan terjadi lagi sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali itu. Ketika orang-orang dipenuhi Roh Kudus dengan keberanian ilahi, akan terang-terangan orang yang fasik yang berhadapan dengan orang yang sudah dibenarkan Tuhan dipenuhi Roh Kudus tewas di depan kita. Amin. Jadi saudara, saya nggak usah takut. Apa yang kita alami saat ini itu bagian dari ujian buat kita. Saudara dan saya sudah dipenuhi Roh Kudus, jangan pernah takut menyatakan kebenaran. Sekecil apapun itu, nyatakan. Jangan sayang nyawa. Amin. Lanjut.
Sebentar, ini slide-nya kok nggak jalan. Oke, kita lihat kapan sebenarnya Roh Kudus itu turun, dicurahkan kepada kita manusia, kepada kita semua orang percaya. Karena akhir-akhir ini bukan cuma sekarang ini, dari sejak beberapa tahun yang lalu, itu udah banyak distorsi pengajaran adanya Pentakosta kedua, ketiga, nanti sebentar lagi ada Pentakosta keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Hari ini kita akan lihat, ada nggak sih Pentakosta ketiga seperti pengajaran si Opa tuh? Kita buka ya, ayat Kisah Rasul 2 ayat 1-4. And when the day of Pentecost was fully come, dan ketika hari Pentakosta itu benar-benar datang, they were all with one accord, sehati, in one place. Di mana one place yang loteng atas kan? And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where the and so on and so on. Bantu saya Pak di Kisah Rasul 2 ayat 1 dan 4. Kisah para Rasul 2 ayat 1-4. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di loteng atas itu ya. Di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Amin. Sih, ketika tiba hari Pentakosta tiba sekali pada saat itu dan final selamanya. Jadi tidak ada Pentakosta kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ya, tidak ada ayat baik di Kisah Rasul maupun kitab-kitab lain yang mengatakan adanya Pentakosta ketiga dan seterusnya. Jadi jangan mau disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang sepertinya benar, tapi nggak ada ayat pendukungnya. Ya, hari Pentakosta terjadi sekali dan selamanya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat di loteng atas itu. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti itu pada angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Kalau Roh Kudus turun, semua orang tahu. Ketika hari Pentakosta terjadi di loteng atas itu, seluruh Yerusalem tahu. Tapi ketika Roh Kudus meninggalkan Simpson, Simpson pun nggak tahu bahwa dia sudah ditinggalkan oleh Allah. Bedanya, kalau Roh Kudus masuk pada seseorang, kamu tahu dan tahu dan tahu dan tahu. Karena ketika Roh Kudus masuk pada seseorang, dia akan selalu meninggalkan tanda-tanda. Ya, tapi ketika dia pergi, dia nggak bilang-bilang loh, sebab Roh Kudus itu lembut. Tapi kalau setan masuk kepada orang, sebaliknya diam-diam. Tapi waktu pelepasan, semua orang tahu. Bedanya? Roh Kudus masuk, kita tahu. Ketika dia pergi dari hidup kita, kita nggak tahu. Makanya Simpson bilang gini, seperti yang udah-udah, aku pasti bisa berhasil lagi. Dia bolak-balik ditawan kan melalui si Delilah, dicobai oleh orang Filistin untuk menangkap si Simpson ini. Dari mana sih kekuatannya? Delilah disuruh sebagai utusan iblis untuk menawan Simpson. Tapi bolak-balik dia ketika diikat, lepas gampang. Makanya dia bisa ngomong, seperti yang udah-udah, aku pasti bisa lepas lagi. Makanya dia bolak-balik jatuh dalam perzinaan. Dia nggak merasa berdosa. Kenapa? Karena dia merasa Tuhan terus ada pada dia. Saya buka ayatnya ya, Hakim-Hakim 16 ayat 20. Pak Diman tolong baca. Bantu saya baca versi bahasa Indonesianya. And she said, the Philistines be upon thee, Samson, and he awake out of his sleep, and said, I will go out as at other times before, and shake myself, and he wist not that the Lord was departed from him. See? The Lord was departed from him. Hakim-Hakim 16 ayat 20. Oke, saya bantu. 16 ayat 20. Ini Hakim-Hakim 16 ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simon. Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya,
seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan merontah lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Simpson menganggap remeh roh Tuhan yang ditaruh, urapan Tuhan yang ditaruh pada hidupnya untuk membebaskan bangsa Israel. Makanya dia hidupnya berantakan. Tidak ada satu hamba Tuhan di Alkitab yang urapannya sedahsyat Simpson. Tapi manusia rohnya kerdil. Makanya Simpson bolak-balik jatuh dalam perzinahan. Dia nggak sadar. Tapi urapannya dahsyat loh. Mukjizatnya luar biasa. Beda sama Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis nggak ada satupun mukjizat yang dia buat. Tapi manusia rohnya luar biasa banget. Jadi bedanya antara manusia, orang hamba Tuhan yang bekerja based on urapan, atau hamba Tuhan yang dia mengembangkan manusia rohnya. Kalian bedanya kan? Si Simpson bolak-balik jatuh dalam perzinahan, dosa favoritnya. Makanya di ayat 20 dikatakan, lalu berserulah perempuan itu, si Delilah ini. Hei, orang Filistin menyergap engkau, Simpson. Maka terjagalah ia dari tidurnya. Seperti kata, seperti yang udah-udah. Kau akan bebas, akan berontak lepas. Tetapi tidaklah diketahui bahwa Tuhan telah meninggalkannya. Bahasa Inggrisnya King James versionnya lebih bagus bahasanya. The Lord was departed from him. Ya. Dan di akhir hidup Simpson, ngeri ya. Dia dijadikan pelawak sama musuhnya Tuhan. Cuma Tuhan kasih kesempatan sekali lagi. Ya, saya bacakan ayatnya, cuma nggak ada di slide-nya. Saya bacakan ya. Dan ketika orang banyak, Hakim-Hakim 16, dan ketika orang banyak melihat Simpson, mereka memuji Allah mereka. Ia bersorak nih anak-anak setan nih. Ada hamba Tuhan, hambanya hakim-hakim di Israel, si Simpson, udah ditawan sama mereka. Sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, musuh kita, perusak tanah kita, dan yang membunuh banyak teman kita. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simpson untuk melawak bagi kita. Jadi, kalau saudara dan saya hidup seperti Simpson, endingnya cuma jadi pelawak loh di hadapan musuh. Cuma jadi pelawak di hadapan musuh-musuh kita. Mau saudara jadi pelawak di hadapan musuh saudara? Saya nggak mau loh. Lalu ia melawak di depan mereka, kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simpson kepada anak yang memimpin dia, lepaskanlah aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja kota orang Filistin ada di sana, dan di atas soto ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawakannya si Simpson. Berserulah Simpson kepada Tuhan, katanya. Ini jeritan hatinya yang paling dalam, karena dia sadar dia sudah menyakiti hati Tuhan berkali-kali loh. Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simpson merangkul kedua tiang yang paling tengah, dan Tuhan mengabulkan permintaan Simpson. Penyangga rumah itu lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simpson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Tuhan selalu kasih kesempatan sekali lagi kepada kita sebelum kita mati. Tapi kita nggak perlu nunggu seperti Simpson kan. Hari ini saudara dan saya bisa ambil keputusan. Do you want to be Simpson or do you want to be John the Baptist? The choice is with you. Oke, baik. Jadi sudah begitu banyak tadi ayat firman Tuhan yang saya katakan, saya bagikan. Siapa Tuhan yang membagikan, yang berfirman itu kepada Nabi Nabi? Ternyata bukan Tuhan secara fisik dia turun loh ngomong. Roh Kudus. Ayat-ayatnya sudah jelas ya. Roh Kudus yang berbicara kepada kita. Jadi siapa yang harus kita bergaul setiap hari? Saudara dan saya tidak bisa melihat wajah Allah Bapa. Allah Bapa ada di surga. Dia nggak mungkin turun ke bumi. Yesus di surga sekarang. Dia sudah naik ke surga. Dia cuma ketika dia bangkit dari kematiannya, ketika dia dibangkitkan dari kematiannya, dia 40 hari menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk membuktikan, untuk memberikan bukti kepada murid-muridnya yang degil itu, yang bebal itu, bahwa dia hidup. Tapi secara fisik,
Yesus ada di surga. Kalau Allah Bapa di surga, Yesusnya di surga, siapa yang kita harus bergaul setiap hari? Roh Kudus. Roh Kudus masih ada di bumi ini. Makanya si antikris belum bisa berdiri, belum bisa menyatakan diri, masih ada Roh Kudus yang menahan. Termasuk kita orang-orang percaya. Kalau Roh Kudus nanti sudah diangkat, terjadi rapture, bumi total milik si iblis. 7 tahun dia dikasih kesempatan. Ya, saya sudah dibahas di topik pengajaran rapture and second coming. Oke, sekarang kita buktikan. Seperti banyak kesaksian orang-orang yang katanya dia setiap hari melihat Tuhan, bahkan ada satu aku hamba Tuhan perempuan, dan videonya juga pernah dibagikan di grup kita. Bahkan dia mengimpersonasikan dirinya seperti perempuan yang di kitab Wahyu itu. Oh my God. Tapi kita nggak perlu heran. Sebab firman Tuhan juga berkata, menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali, pengajaran-pengajaran sesat, nabi-nabi palsu akan bermunculan di seluruh muka bumi. Oke, ayat pertama yang mau saya bagikan, Wahyu 1 ayat 10 sampai 17. Oke, saya bacakan sedikit di versi bahasa Inggrisnya. I was in the spirit. Ini si Yohanes ketika dibuang di Pulau Patmos ya. Dia dapat penglihatan tentang Yesus Kristus. Makanya dia dikasih wahyu, dikasih kitab Wahyu. I was in the spirit. Kalau I was dikatakan sudah lewat ya. In the spirit, di dalam roh lo. On the Lord's day, pada hari Tuhan melawat dia. And heard behind me a great voice as of a trumpet saying, I am Alpha and Omega, the first and the last, and what thou seest, write in a book and send it unto, and so on and so on. Pak, tolong bantu saya di Wahyu 1 ayat 10 sampai 17. Wahyu 1 ayat 10 dan ayatnya 17, demikian firman Tuhan. Ayat 10 ya, sampai 17. Iya, makasih Pak. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Itu tipe-tipe gereja itu jemaat itu. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah. Dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Menggelepar si Yohanes tuh. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Demikian firman Tuhan. Amin. Lihat, kita perhatikan tadi dari ayat pertamanya. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh roh. Akhirnya huruf besar Roh Kudus. Jadi Yohanes Pembaptis ini dalam kemuliaan Roh Kudus bertemu dengan Tuhan Yesus secara roh. Not tubuh fisiknya loh. Secara roh aja Yohanes Pembaptis menggelepar loh. Gak tahan melihat kemuliaan Tuhan. Makanya gak ada orang bisa melihat wajah Tuhan. Sebab kemuliaannya gak mungkin bisa sampai kepada kita manusia yang berdosa. Oke, saya tunjukkan satu ayat lagi. Keluaran 33 ayat 18.
Firman Tuhan bikin kita jadi makin tahu dan bisa membedakan mana pengajaran yang sesuai dengan firman Tuhan, mana yang cuma reka-rekaan atau khayalan penglihatan-penglihatan orang. Ya. Kalau saya nggak gampang terimpresi dengan semua pengalaman rohani seseorang, mau itu penglihatan, mimpi, whatsoever, ada nggak ayat yang menguatkan penglihatannya itu? Ya, kita buka bersama-sama Keluaran 33 ayat 18 sampai 23. Ya, berikutnya berkata Musa minta penyertaan Tuhan di padang gurun. Ya, saya bacakan buat kita semua. Tetapi jawab, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depan-Mu. Ini dua orang sedang berbicara, ya, Musa dan Tuhan. Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depan-Mu dan menyerukan nama Tuhan di depan-Mu. Tuhan sendiri menyerukan nama Dia, kekudusan namanya di hadapan Musa. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia. Alias, kalau seseorang dikasih kasih karunia sama Tuhan, yang lain jangan ngiri. Ya, gara-gara iri, si Miriam dan kelompoknya Korah iri ngelihat Musa, dihajar loh sama Tuhan. Si Miriam dikasih kusta, Korah dan pengikutnya bumi menelan bulat-bulat mereka masuk neraka. Hati-hati loh kalau sampai iri dengan hamba Tuhan atau iri dengan orang yang dipakai Tuhan lebih daripada saudara dan saya. Habis nanti berurusan dengan Tuhan. Dan mengasihi siapa yang kukasihani. Mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya. Engkau tidak tahan loh memandang wajahku. Tuhan loh yang ngomong. Engkau tidak tahan memandang wajahku. Sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Alias kalau orang memandang Tuhan kemuliaan dia mati loh. Jadi saya pertanyakan loh, ada kesaksian orang bolak-balik bisa katanya lihat wajah Tuhan, ketemu Tuhan setiap hari. Pengen tahu hidupnya udah sekudus apa di hadapan Tuhan, bayar harganya. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Tuhan pengen menunjukkan kemuliaannya kepada Musa, tapi dia juga sadar bahwa Musa ini nggak mungkin bisa lihat kemuliaannya, mati nanti si Musa. Makanya Tuhan inisiatif, dia bilang gini, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Gunung batu itu selalu berbicara tentang Yesus kita, ya, Tuhan Yesus kita. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu. Supaya apa? Supaya si Musa terhindar dari kemuliaan Tuhan yang dibilang gemilang itu, yang akan nanti menewaskan dia. Dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Tuhan sendiri yang akan menudungi si Musa, supaya Musa bisa lihat nih kemuliaan Tuhan tanpa dia harus mati. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku. Musa cuma diizinkan melihat punggungnya Tuhan tok, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Kenapa? Sebab kalau Musa sampai melihat wajah Tuhan, mati dia. Amin. Lanjut. Sekarang tadi sudah saya ajarkan siapa yang berbicara kepada nabi-nabi. Ternyata kita sudah dapatkan jawabannya. Roh Kudus. Roh Kudus pula kita yang harus bergaul setiap hari untuk mendewasakan manusia roh kita yang sudah dihidupkan itu. Ya, sudah juga saya jelaskan ayat yang mengatakan tidak seorang pun yang bisa melihat Tuhan secara fisik. Kalaupun ada orang pernah melihat kemuliaan Tuhan, sama seperti saya juga pernah mengalami di tahun 97. Saya melihat kemuliaan Tuhan di kamar kakak saya di mana saya tidur. Dalam sekejap mata, ruangan kamar itu terang benderang melebihi teriknya matahari jam 12 siang. Dan tiba-tiba manusia roh saya keluar dari tubuh saya. Saya ngelihat tubuh fisik saya, tapi manusia roh saya udah dibawa ke tahta Allah yang mati. Itu pengalaman yang gak bisa saya lupakan. Tahun 1997, di 1 bulan setelah saya bertobat, setelah saya keluar dari kehidupan yang tidak benar. Setelah saya memutuskan ikut Yesus. Pengalaman itu sampai sekarang, bahkan sampai di alam kekekalan, saya tidak akan pernah lupa. Oke? Nah, kita sudah tahu, ternyata kita memiliki tanggung jawab sebagai umat Tuhan untuk mendewasakan manusia roh kita.
Kita juga sudah tahu kepada siapa kita harus bergaul setiap hari. Kepada Roh Kudus. Sekarang kita harus belajar bagaimana cara berdoa. Bukankah kita sudah banyak tahu? Kita sering minta sesuatu, tapi kita nggak dapat. Atau kita nggak berdoa. Atau kita berdoa, tapi doanya salah. Hari ini kita akan diajarkan cara kita berdoa dan kepada siapa kita berdoa. Satu orang bantu saya membuka di Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Saya bacakan versi bahasa Inggrisnya. And whatsoever ye shall ask in my name. And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do. That the Father may be glorified in the Son. So when we ask to the Father in the name of Jesus, Father will be glorified. Amen. If ye shall ask anything in my name, I will do it. And so on, and so on. Seseorang bantu saya buka di Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Yohanes 14 ayat 13 dan 14 demikian firman Tuhan. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Oke. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku? Jadi kalau kita minta sesuatu berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus, aku akan melakukannya. Kenapa kita berdoa dalam nama Yesus? Supaya Bapa kita, Bapanya Yesus juga, yaitu Allah Bapa itu dimuliakan. Satu ayat lagi. Haleluya. Yohanes 16 ayat 23. Luar biasa. Saya kalau baca firman Tuhan, lagi belajar firman Tuhan nih. Alkitab saya penuh dengan coret-coretan. Penuh dengan sambilan. Karena begitu Roh Kudus kasih pewahyuan, itu seperti terang. Makanya dikatakan, kalau firmanmu, kalau rohmu menyingkapkan firmanmu, itu seperti terang set di dalam manusia roh kita. Ada kan ayatnya di kitab Amsal? Tolong bantu saya Pak, di Yohanes 16 ayat 23. Yohanes 16 ayat yang ke-23 demikian firman Tuhan. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa. Mintanya kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Bapa. Jadi jangan langsung berdoa kepada Yesus. Kepada Bapa di dalam nama Yesus. Lanjut Pak. Akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Dalam namaku. Mintanya sama siapa? Bapa. Nama Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kalau kita berdoa, doanya kepada Bapa loh ya. Bapa yang di surga di dalam nama Tuhan Yesus. Aku datangkan harapanmu Bapa. Aku punya pergumulan bla 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 dan so on. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Seperti itu. And in that day, ye shall ask me nothing. Verily, verily, I say unto you, whatsoever ye shall. Wah, luar biasa. Saya kalau udah ngupas firman Tuhan, sedang belajar firman Tuhan di kaki Tuhan, I tell you, itu kayak makan steak termahal. Enak soalnya firman Tuhan itu. Makanya dikatakan firmanmu terang bagi jalanku, pelita bagi kakiku. Saudara mau manusia rohnya dewasa? Mau bisa mendengar suara Tuhan? Kembangkan manusia roh saudara untuk menjadi dewasa. Satu ayat terakhir. Yohanes 7 ayat 37 dan 38. Haleluya. Saya belum capek loh. Saya pengen lagi sih 2 jam lagi. 37 dan 38. Tadi mah bantu saya. Yohanes 7 ayat yang ke-37 dan 38 demikian firman Tuhan. Yang judul perikopnya air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya.
sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Amin. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Kalau saudara dan saya haus akan kebenaran, haus akan urapan Tuhan, datang pada Yesus loh. Jangan datang pada pendeta, jangan datang pada gembalamu, datang kepada Yesus. Yesus sendiri berkata demikian. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Kalau saudara dan saya haus, gimana sih kalau orang haus? Kan pengen banget tuh minum ya. Orang kalau tenggorokannya kering banget, itu pengen cepat-cepat dapat air untuk dia minum. Saudara dan saya kalau punya perasaan haus seperti itu pada Tuhan, I tell you, Tuhan gak akan kecewakan saudara dan saya. Amin. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup loh dibilang. Bukan satu aliran air hidup. Rivers kalau bahasa Inggrisnya. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, tapi sekarang sudah. Karena Yesus belum dimuliakan, Yesus sudah dimuliakan. Tadi kita sudah bahas, Pentakosta sudah terjadi. Artinya ketika saudara percaya pada Yesus dan berseru padanya, dan haus minta sama Yesus. Yohanes 7 ayat 37 ini akan digenapi dalam hidup saudara. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Roh-Mu yang kudus telah mengajar kami akan kebenaran firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan setiap ayat yang dibagikan Tuhan, Roh-Mu yang kudus memateraikannya di manusia rohani ya Tuhan Yesus. Kami bertanggung jawab Tuhan atas manusia roh kami, untuk mendewasakan manusia roh kami. Ketika kami percaya padamu dan dimateraikan oleh Roh yang kudus, manusia roh kami dihidupkan. Dan kami bertanggung jawab untuk memberikan makanan setiap hari kepadanya sampai dia dewasa dan bisa in line dengan Engkau Roh. Coba dicoba. Allah Roh penuhi kami, rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus ubah hatiku. Allah Roh Kudus ubah hatiku. Jadikanku amalan, ku rindu hadiratmu, ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu
bagimu Dengar ini saudara. Kalau manusia roh saudara sudah dewasa, I tell you the truth, nanti saudara akan bisa membedakan vibrasi yang mengantarkan sesuatu ke saudara. Saya udah pernah dibagikan di grup bagaimana Yesus menghardik Petrus ketika Petrus mengatakan, jauhlah kiranya Tuhan hal itu daripadamu. Kesannya kan bagus, kayak nasihat kan. Tapi Yesus tahu loh, vibrasi yang mengantarkan perkataan si Petrus ini dari si musuh. Demikian juga ketika nabi-nabi palsu melawan nabi-nabi Tuhan, ketika nabi-nabi palsu mengatakan dapat penglihatan yang kata dari Tuhan, oh nabi-nabi Tuhan langsung tahu vibrasi yang menghantarkan perkataan nabi palsu itu dia tahu dari si musuh. Demikian juga perempuan yang dirasuk rotondong itu, ketika dia menggembar-gemborkan pelayanan Paulus, inilah dia hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba dari Tuhan, hamba Tuhan dari tempat yang maha tinggi. Roh Paulus terganggu loh. Roh yang dewasa terganggu dengan sebuah vibrasi yang bukan dari Tuhan, yang dari musuh. Langsung dia hardik. Amin. Saudara harus praktek. Ya. Jadi ketika saudara bisa baca sesuatu di grup atau apa, vibrasi yang mengantarkannya bisa sampai loh ke manusia roh saudara. Ini dari Tuhan apa dari musuh? Saya sering kali di grup, ya, saya jujur apa adanya nih sama saudara ya. Ketika saya baca sesuatu, itu vibrasi yang menghantarkannya langsung nyampain pesan loh manusia roh saya. Oh ini bohong. Amin. Kita semua anak-anak Tuhan, pengikut Tuhan harus bisa seperti itu. Memang kita bertanggung jawab untuk mendewasakan manusia roh kita. Amin. Baik, kita tutup ibadah kita sore hari ini. Atau mungkin ada 1-2 pertanyaan, saya berikan waktu sebelum kita tutup. Nanti saya minta dengan hormat Ibu Shirley yang sudah begitu baik membantu kita untuk merekam setiap ibadah kita. Terima kasih si Shirley, Tuhan Yesus memberkatimu double porsi. Dan saya berdoa si Shirley mau belajar bagaimana mendewasakan manusia roh si Shirley ya, supaya bisa merasakan membedakan vibrasi dari musuh apa dari Tuhan nih. Walaupun dibungkus dengan kata-kata baik, kata-kata firman Tuhan, but you know vibrasi atau frekuensi yang menentukan. Oke, nanti di Shirley doa ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, tutup dalam doa. Oke? Ada pertanyaan, Le. Oke, silakan. Laya Arjon. Iya. Tentang itu tadi, Le, kita harus berdoa kepada siapa? Kepada Bapa atau kepada Yesus? Nah, saya membaca tadi, saya masih agak bingung apakah terjemahannya harus kita gali atau gimana. Kalau kita lihat Yohanes 14, ya. Yohanes 14 ya Pak ya? Yohanes 14, iya, ayat yang ke-14 tadi ya. Oke. Di situ kan, ini kan perkataan Yesus ini kan. Iya, perkataan Yesus. Nah, perkataan Yesus demikian, jika kamu meminta sesuatu kepadaku, kepadaku, berarti kepada Yesus. Nah, sementara di Yohanes 16, ayat yang ke-23, itu tadi yang Lai sampaikan, kepada siapa kita harus berdoa, ya kepada Bapa, kan begitu. Iya, kalau yang di Yohanes 14 ini Le, ya, dikatakan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku loh. Tapi kan mintanya belum dijelaskan kepada siapa lah ya. Dalam nama, halo. Nah, berarti dalam namaku, maksudnya kan dalam nama Yesus, itu maksud saya. Betul, tapi mintanya kepada siapa? Ada dijelaskan di Yohanes 16 ayat 23. Jadi firman menjelaskan firman. Dan keduanya ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Artinya perkataan Tuhan Yesus mutlak.
Di ayat 23 dijelaskan nih ya, ayat 16-nya. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa pada aku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sedangkan tadi yang di ayat 13 di Yohanes 14, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku. Belum dijelaskan kepada siapa dia minta loh, tapi di ayat 23 Yohanes 16 Yesus menjelaskan kepada Bapa mintanya. Juga iya, jadi di ayat 23 Yohanes 16 ini menjelaskan lebih jelas. Kadang-kadang begitulah, ada satu ayat kita nggak jelas, ternyata ada ayat lain yang menjelaskan. Iya. Jadi kalau enggak Yohanes 16 ayat 23 tadi ini seolah-olah kita meminta sesuatu kepada Yesus gitu. Iya. Di bahasa Inggrisnya lebih jelas karena ini kan ada perbedaan ya, Father and Son. Kalau di ini kan kayaknya seperti samar. And in that day ye shall ask me nothing. Nah, pada hari itu jangan minta apa-apa sama aku loh, katanya. Verily, verily I say unto you, whatsoever you shall ask the Father, mintanya sama Bapa in my name, and He will give it to you. Iya, paham. Iya, amin. Oke, terima kasih Pak John. Oke, satu orang lagi sebelum kita tutup, sudah jam 7 lewat soalnya. Saya bertanya. Saya. Oke, Siska. Hai, Surabaya. Halo. Ini ya, aku mau cerita. Dulu pembantuku tuh kan masih Islam toh. Dia kan ini apa namanya, nggak mau lah doa sama Tuhan Yesus. Terus dia kan mimpinya dia tuh kayak diganggu setan gitu loh. Terus dalam mimpinya dia tuh teriak, ngomongnya gini, Tuhannya Ryan, tolong Tuhannya Ryan. Nah tuh Tuhan dengar doanya dia loh. Dia bukan memanggil Bapak, dia memanggilnya tuh Tuhannya anakku. Iya. Nah itu gimana? Tuhannya anakku, Tuhannya anak Nika. Di alam kekekalan tahu dong Tuhannya anak Nika siapa? Kan namanya yang dipanggil. Tuhan ngomong aku dan Bapa adalah satu. Kenapa? Kan Tuhan ngomong aku tuh dan Bapa satu. Yesus dan Bapa itu satu. Itu gimana? Aku dan Bapa adalah satu, memang betul. Yesus lahir datang dari Bapa loh. Tapi Bapa lebih besar daripada Yesus, dan Yesus sendiri mengatakan demikian. Makanya kita doanya langsung ke Tuhan Yesus, tapi Tuhan jawab itu ya apa? Kenapa sih suaranya kurang jelas? Nggak dengar ya? Aku tuh sering doa tuh langsung kayak dalam hati aku, Tuhan tolong Tuhan Yesus gitu loh. Tapi bisa Tuhan itu bisa jawab, bisa ya pasti dong, Tuhan bisa jawab. Tapi kalau kita sudah tahu firman-Nya, alangkah lebih baik kita ngikutin seperti perintah Tuhan Yesus sendiri. Saya mendapat pengertian ini pun baru beberapa tahun terakhir loh sih. Kalau dulu saya selalu langsung doa Tuhan Yesus tolong. Ternyata Tuhan Yesus sendiri ngajarin, mintanya sama Bapa dalam namaku. Karena ada juga seperti saya jelaskan tadi, kenapa ketika kita minta dalam nama Bapa kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa dipermuliakan. Bukankah doa Yesus mengatakan demikian? Yohanes juga, supaya engkau dan aku dipermuliakan, supaya engkau dan aku satu seperti mereka dan aku satu. Kalau kita nanti baca sebentar ya doa Tuhan Yesus saya kasih. Doa Yesus untuk murid-muridnya di Yohanes 14 itu. Jadi ketika kita berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus, kita memuliakan Bapa. Karena Bapa pun harus dimuliakan. Sebab tanpa kebaikan Bapa nggak mungkin Dia kasih anaknya yang tunggal buat kita. Saat ini kita bisa diadopsi sebagai anak-anak Bapa di surga karena Yesus. Yesus tahu cara menghormati Bapanya. Makanya diajarkan kita berdoa kepada Bapanya di dalam namanya. Ini nanti ngajarin anak-anak kecil ini yang harus dikasih pengertian. Sebab anak-anak dari kecil itu dari sekolah diajarinnya langsung doanya Tuhan Yesus. Justru pengajaran yang salah yang harus kita benarin dari sekarang. Doanya sama siapa? Di sekolah minggu banyak sekali pengajaran-pengajaran yang salah yang akhirnya bawa sampai gede. Contoh, diajarkan itu buah apel atau buah apa, padahal nggak ada dikatakan buah apel atau buah pengetahuan yang baik dan jahat. Tapi ke bawah kan sampai gede.
Ada lagu lagi itu, Kingkong badannya besar, tapi aneh kakinya kecil. Di Alkitab tidak ada kingkong, tidak pernah ada kingkong di bumi. Begitu kan, mau ngikutin yang salah apa yang benar? Iya, iya. Boleh tanya lagi, dah? Boleh, silakan sis. Itu ya, apa, Simpson itu loh. Simpson itu kan meninggalnya kan termasuk bunuh diri apa bukan itu? Terus kalau dia bunuh diri, meninggal masuk surga atau neraka, bukan bunuh diri. Dia tertimpa oleh bangunan Dewa Baal. Tapi dia kan ngomong, biar aku mati aja gitu. Kan termasuk bunuh diri tuh. Dia tahu kan kalau dia tahu kesalahan yang dia buat terhadap Tuhan. Dia dikasih tugas sama Tuhan menjadi hakim-hakim atas Israel, tapi dia salah gunakan dengan banyak bermain dengan perempuan-perempuan Filistin yang notabene adalah keturunan ular beludak. Makanya iblis pakai Delilah untuk menawan Simpson supaya apa? Umat Tuhan bangsa Israel tetap dalam tawanan iblis. Makanya ketika dia udah jadi pelawak, dia insaf sadar, oh iya Tuhan, ampuni aku. Nah, saya buka lagi ya ayatnya ya, tadi yang di hakim tadi ya, sebentar ya. Dia sadar dia sudah menyakiti hati Tuhan. Hakim-hakim 16 ayat 20. Saya buka sebentar ya, sebentar aja. Haleluya. Makanya kita semua jangan mau jadi Simpson. Simpson urapannya luar biasa loh. Nggak ada hamba Tuhan sedahsyat urapan Simpson. Tapi manusia rohnya kerdil. Orang yang manusia rohnya kerdil bolak-balik gampang jatuh dalam dosa. Badan urapan tetap mengikuti dia dalam jangka waktu tertentu sampai Tuhan tarik urapannya. Saya bacakan ya, Hakim-hakim 16 ayat 20. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin itu mendekat, oke tadi udah, waktu matinya aja dia ya. Berserulah Simpson pada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Ya nggak minta mati kok sis. Sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mata kepada orang Filistin. Tuhan kabulkan loh. Kemudian Simpson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu lalu barang-barang, ya kan? Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu di tangan raja kota itu, dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu itu. Tuhan kasih kesempatan untuk dia menjadi tentara Tuhan di akhir. Delilah adalah simbol dari putusan iblis, loh. Karena Delilah adalah keturunan ular beludak. Orang-orang Filistin itu simbol dari kekuatan. Perjanjian lama adalah bayangan. Kita hidup di hakikatnya. Yang kita perangi setiap hari adalah penguasa-penguasa di udara itu loh. Di perjanjian lama, mereka langsung berhadapan muka dengan muka kepada keturunan ular beludak itu. Kita sekarang nggak bisa tahu siapa aja keturunan ular beludak di hadapan kita, unless dikasih karunia membedakan. Baik? Oke, Istrika gimana? Cukup puas dengan jawabannya? Ada satu lagi boleh? Iya, ada pertanyaan ini. Sampai pagi nggak? Nah, itu. Wah, yang lain nggak tahu nih. Tengok dulu yang dimaksud. Itu loh, katanya kan suara audible kan, nggak mungkin audible. Terus kalau yang di mungkin, saya nggak bilang nggak mungkin audible loh. Iya, saya tidak katakan tidak audible. Tidak mungkin bicara melalui telinga jasmani. Tapi kalau audible nih, bedanya ya. Kalau orang dengar suara Tuhan audible, saya beberapa kali dengar suara Tuhan audible di masa-masa awal pertobatan saya, waktu saya keluar dari dunia percabulan, seluruh our human being mendengar. Nggak cuma satu bagian dari tubuh kita. All our human being bisa dengar tuh suara. Tapi kalau dia bicara yang istilahnya wajah sehari-hari nih, kesini nih, ke manusia roh kita. I show you, di mana pusat manusia roh saudara nih, bawa pusat ini nih. Makanya kadang-kadang kalau saya dapat dengar suara Tuhan dikasih hikmat, ngomong di sini, kasih di hati saya. Oh, kayak gitu dong.
Ketika saya dapat penglihatan dikasih hikmat. Maksudnya di mana, Pak? Kenapa? Di mana tadi? Di bawah pusat saudara itu pusat manusia roh kita. Di sini di perut kan? Yes, betul. Makanya kan saya katakan berkali-kali, kalau Alkitab bicara perut, pelita, hati, itu bicara manusia roh. Makanya kenapa kalau orang-orang lagi diserang kuasa kegelapan, bagian mana yang paling sering diserang? Paling cepat diserang perut. Perut. Oh, asam Dibuat lambung. sakit, dibuat mencret, dibuat melilit-lilit. Kenapa? Supaya manusia rohnya terganggu, dia nggak bisa doa, dia nggak bisa muji. Saya kemarin tuh diserang tuh. Perut saya dibikin melilit luar biasa. Mau pengen buang air tapi nggak buang air. Tapi saya tahu ini serangan nih. Dan dalam doa syafaat pribadi saya tengah malam, saya dikasih penglihatan siapa yang ngirim. Siapa? Ya, saya kasih tahu juga, dia nggak bakalan kenal orangnya. Oke. Ada nih. Cukup ya, Sis Nika ya. Boleh Oke, bertanya, baik. Pak. Ada yang mau nanya lagi? Ada ini. Oke, satu lagi nih saya kasih. Ada. Bentar, saya lihat jam dulu ya. Kasihan kalian belum pada makan malam nih. Oke, shalom. Kedengaran nggak? Nggak apa-apa, nggak makan juga. Oke, udah habis setengah 8. Satu pertanyaan lagi, silakan. Shalom, kedengaran nggak? Kedengaran suaranya jelas. Oh, kedengaran jelas. Saya mau bertanya, yang saya perhatikan, mereka nabi-nabi yang diurapin, begitu juga hamba-hamba Tuhan, itu mengapa jatuh dalam dosa perzinahan? Kebanyakan, karena nggak dipiara. Satu, nanti ini pertanyaan yang bagus banget nih ya. Iya. Terima kasih pertanyaannya. Akan mewakili apa yang mau saya jelaskan. Kenapa hamba-hamba Tuhan banyak jatuh dalam dosa perzinahan? Itu dosa yang paling enak yang orang bisa lakukan. Ya, makanya kenapa di gereja saya kan udah pernah bongkar tuh gereja yang suka ya, yang melakukan banyak hal perzinahan di antara pendetanya, pendetanya dan lain sebagainya. Simple. Orang kalau sudah jatuh terus tidak ditegur, itu akan mengakar loh. Makanya jangan pernah kita biarkan kita sampai mengakar. Begitu jatuh, langsung minta ampun. Kita nggak ada yang kebal sama dosa. Kita nggak ada yang kebal sama dosa. Tapi itu jatuh. Itu Roh Kudus biasanya langsung insafkan loh. Pasti, nggak mungkin enggak. Kita dibuat berduka sedemikian rupa karena tahu kita telah melakukan dosa. Tapi orang makanya saya bilang, kalau orang manusia rohnya lemah terus menerus jatuh dalam dosa, akhirnya dia bukan lagi manusia roh, dia manusia daging. Dia bisa khotbah tapi tetap dia dalam tubuh manusia daging, bukan manusia roh lagi. Makanya nggak heran banyak orang bisa jatuh dalam begitu dalam perzinahan, tapi ia tidak bisa khotbah loh. Tapi manusia rohnya mati, hancur. Yang perlu kita pelihara setiap hari adalah hati kita ini loh. Makanya kan dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Hati berbicara tentang apa? Manusia roh. Jadi dengan kata lain, ayat itu berkata jagalah manusia rohmu, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Bukan kata di Yohanes, kata dari dalam hatinya, dari dalam manusia rohnya ini akan memancar aliran-aliran air hidup, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus di dalam saudara nggak akan bisa hidup kecuali manusia roh saudara didewasakan. Amin. Sudah cukup puas? Tapi mungkin saja Lucifer itu, iblis itu tahu firman Tuhan, karena yang saya tahu di firman Tuhan itu ada Mazmur kalau nggak salah 5 hal yang nggak disuka Tuhan, 5 kejijikan di hadapan Tuhan, yaitu yang pertama adalah makan riba, yang kedua adalah jatuh dalam zina, ketiga adalah aku ya Tuhan, itu jatuh dalam zina, yang tangan yang mencurahkan darah saudaranya. Betul. Yang kedua lagi aku lupa membantu. Ya. Nah itu mungkin dipakai iblis strateginya, itu ayatnya 5 hal yang kejijikan di hadapan Tuhan, seperti itu. Jadi banyak hamba-hamba Tuhan jatuh dalam perzinahan. Nah Lucifer itu tahu firman Tuhan.
Karena Ya. ada dalam satu konfirmasi dalam Betul, Injil saya, Lucifer itu tahu bagaimana banget firman itu Tuhan. menjatuhkan hamba-hamba Tuhan itu, orang yang durapinya itu dalam perzinahan. Jadi ini di akhir zaman, dan saya memperhatikan itu banyak roh perzinahan itu lagi bergentayangan. Jadi jaga hati. Saya pun nggak terlepas daripada serangan roh perzinahan. Cuma tinggal saya dikasih pilihan. Saya mau nurut serangan roh perzinahan itu atau saya serang balik. Makanya kenapa di satu ministry atau apapun, ketika ada orang yang sudah mulai menebarkan roh perzinahan, itu harus cepat-cepat diberesin loh. Apalagi kalau sampai udah mulai flirting, pelecehan, sengaja seducing, itu pintu untuk membuka pintu perzinahan. Ini loh, tambah dikasih pintu lagi, tambah jadi, akhirnya jatuh, habis. Orangnya masih bisa khotbah, tapi udah gak ada urapan lagi, udah nggak ada lagi power of Holy Spirit yang membuat firman itu jadi rema. Cuma hanya sebatas pengetahuan teologi, pengetahuan firman, logos. Oke. Sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Saya minta dengan hormat Chief Yerli tutup di dalam doa karena sudah 7:30 di waktu Indonesia Barat, Jakarta. Kita adakan satu pujian ya sebelum kita tutup dalam kasih Tuhan Yesus. Tuhan nyatakan kemuliaan Tuhan kita. Tiada yang dapat menandingi Tuhan kita. Sampai selamanya. Anak domba berkata, ku datang bersujud. Menyembahmu Yesus, sampai selamanya. Anak domba bertata, anak domba bertata, datang bersujud. Menyembahmu Yesus, ku datang bersujud. Menyembahmu Yesus, ku datang bersujud. Menyembahmu Yesus. Silakan di Shirley dalam doa. Terima kasih, Bang. Ya, terima kasih Bapak karena pada hari ini kami dapat melakukan ibadah Zoom. Ya Bapak, tolong Bapak Engkau pakai lebih lagi ada ke dalam pelayanan sehingga dia mampu untuk membawa semua jiwa-jiwa ke dalam pertobatan. Dan kami juga berdoa kepada setiap peserta Zoom yang hari ini Tuhan, mampukanlah kami untuk semakin mendewasakan manusia roh. Tetapi tidak hanya mampu mendewasa, mampukan kami dengar untuk mengerti hatimu dan lebih lagi mampukan kami untuk dapat melakukan apa yang Engkau inginkan.
Ya Tuhan, bentar lagi kami akan selesai, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tolong Tuhan, lindungi dan berkatilah setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih semua teman-teman Singa Yehuda. Sampai jumpa di ibadah hari Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Thank you. Shalom Pak David. Tuhan berkati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan jadi doa siapa Kak? Oh iya, kita para pendoa ya, stay ya. Oh, Baru ingat saya, para pendoa, gembala-gembala stay sebentar, kita mau doa syafaat ya. Untung tadi saya diingatkan. Siapa tadi yang ingatkan saya? Terima kasih ya. Oke, baik. Kita para gembala, para pendoa syafaat, kita akan bersyafaat buat bangsa ini, buat siapa saja nanti yang Tuhan taruh, yang Roh Kudus taruh di hati saudara. Apa yang harus dinaikkan di hadapan tahta Allah Bapa, tahta kasih karunia-Nya. Amin. Oke, satu pujian lagi kita naikkan di hadapan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat. Haleluya.